Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainal hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa baram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Mas, aku biasanya panggilnya Mas, Pak Ustadz ini, Pak Dr. Haji Hanifullah Sukri, MHum. Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya yang kita tidak bakal mampu menghitungnya. Maka kemudian diktum Allah mengatakan, wa in ta'unu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian semua menghitung atas nikmatku, sekali-kali tidak bakal mampu menghitungnya. Nah, salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga maupun para pengikut setianya sampai di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang setia dengan risalah yang beliau bawa, yakni dinul Islam, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum agenda pada pagi hari ini tentang bagaimana kemudian ritme menjaga irama keharmonisan dalam rumah tangga, terlebih dahulu saya sampaikan kurikulum vitae yang akan menyampaikan pada pagi hari ini, yakni CV beliau, pembicara kajian pada hari ini Selasa 15 September 2020. Yang pertama adalah nama beliau adalah Hanifullah Sukri. Nah, tempat tanggal lahir masih muda ini, beliau ini masih muda, kala lahir di Temanggung 17 Juni 1968, jadi masih muda. Dengan yang bicara sekarang ini lebih tua yang bicara sekarang. Nah, ini alamat beliau adalah di Nguruki Gang Trate nomor 8 Cemani, Grogol Sukoharjo. Tadi saya sudah matur beliau, di Sukoharjo itu ada, di Cemani ada dua Pak, kita punya Pak Bambang Priambodo, ada Pak Susanto. Di samping ada Pak Trisno yang Solo, yang Pajang. Nah, kemudian pendidikan untuk S1 UNS Solo pada 1992, S2-nya UI di Jakarta pada 1996, kemudian S3-nya di UNS Solo pada 2019. Kemudian istri satu yaitu Ibu Nurul Khadijah, yang kebetulan pada hari ini menyertai beliau ya karena tidak Wonogiri. Nah, bersama beliau istrinya. Nah, kemudian beliau masih muda tetapi putranya lumayan itu ya. Jadi uminya Umi Nurul Khadijah itu paling cantik karena putranya 4 laki-laki semuanya. Ya, ini laki-laki semuanya, berarti uminya ya alhamdulillah ini Ustadz Hanif bisa memberi contoh ini, tidak berpaling ke lain hati gitu ya. Jadi saya ingat Ustadz jadi Ustadz Hanif itu bisa, aku milih mencintaimu dalam diam karena dalam diam tidak pernah ada penolakan. Aku milih mencintaimu dalam sepi karena dalam sepi itu tidak ada yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih menciummu dalam angin karena angin lebih lembut dari bibirku. Dan menjadi menarik lagi karena aku memilih memelukmu dalam mimpi karena mimpiku tiada pernah berakhir. Nah, ini dipraktekkan tapi ya, ini Ustadz Hanif. Nah, kemudian pekerjaan sehari-hari beliau adalah dosen di Fakultas Sastra Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, ini banyak hal yang tidak ditulis oleh beliau, tentu saja nanti akan disampaikan secara langsung. Saya kira itu kurikulum vitae beliau. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita belajar menikmati dengan nyaman, dengan enak, hati kemudian tertata. Saya tadi Pak Tris sudah pagi tadi untuk prolog pagi, saya sudah berpesan pagi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setiap waktu istiqomah. Bisa apa? Bisa sebelum pagi hadir menata hati, melangitkan mimpi, agar nanti bisa menangkap skenario langit untuk
mencintai sewajarnya, memperjuangkan selayaknya, yang pada akhirnya merelakan seutuhnya. Nah, inilah menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Dan lebih dari itu sangat penting lagi, kita dihadiri Ustadz Hanifullah Sukri yang kebetulan meluangkan waktu pada hari ini, kebetulan free. Kami komunikasi terus ke beliau dan alhamdulillah bisa pada 15 September 2020, hari ini hari Selasa, hadir bersama-sama kita semuanya. Untuk lebih jelasnya tentu saja beliau waktu secukupnya Ustadz, nanti mohon berkenan Ustadz Hanifullah Sukri untuk menyampaikan ilmunya, kajian keilmuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan sekali lagi kita tetap bisa menata hati setiap waktu, bisa melangitkan mimpinya, pada akhirnya di kita masing-masing, di keluarga kita tentu saja mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Dr. Haji Hanifullah Sukri MHum untuk waktu secukupnya. Kalau cepat pergi nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru di lingkungan SMP Negeri 1 Wonogiri dan seluruh karyawan karyawati di lingkungan SMP Negeri 1 Wonogiri yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk berpengajian bersama. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020, kita bisa ketemu dan tidak luring, tidak daring, tapi bisa secara face to face, luring di sini. Dan alhamdulillah ini jadwalnya belum mengajar saya karena masih semester 1. Kalau hari Selasa gini kebetulan jadwalnya saya mengajar anak-anak S2, tapi masih semester 1, berarti masih nanti mulainya kuliahnya tanggal 22. Mulai kuliahnya tanggal 22. Jadi ini 15. Makanya kemarin Pak Tri menawarkan tanggal 15 atau 22. Saya langsung cepat-cepat 15 gitu. Karena tanggal 22 saya mengajar. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini betul-betul menjadi pertemuan yang ya Allah subhanallah, semoga bermanfaat untuk kita semua, saling mendoakan. Dan semoga menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah dan insya Allah menjadi amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti pengajiannya tidak lama, tapi jamnya itu kan keliru, itu jamnya keliru itu. Sekarang pukul 10 tepat. Jadi dari tadi saya kok lihat sing beneri jamiku ya ponggonku itu, ternyata yang betul ini. Jadi itu salah. Nanti kapan-kapan SMP-nya kan ya SMP bagus ya, mau ditukoke sing anyar apa gimana. Ya mosok jamnya kunjulen. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa
dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya tak matur dulu sebelum saya berangkat ke sini tadi. Saya WA-nya ke Pak Tri kapan ya? Tadi malam apa tadi pagi yang saya minta whiteboard? Tadi pagi nggih. Pak Tri tolong saya minta whiteboard putih saja sama spidolnya 3 warna. 3 warna itu yang saya minta itu hitam, biru, merah. Tapi realisasinya itu hijau, biru, hitam. Oh, berarti merah diganti hijau. Oh, biru yang diganti hijau. Itu ada hijau. Biru diganti. Merahnya yang diganti. Mungkin biar zona merahnya biar hijau gitu ya. Nah, jadi saya dan kalau melihat sivitas akademika dimanapun di SMP Al-Azhar, di SD Al-Azhar, kemudian di berbagai sekolah yang sifatnya sekolah itu saya penak kalau menyampaikan langsung saya gambar, nanti kita bersama-sama merenungi, terus kalau mau 5 menit selesai ya bisa 5 menit selesai gambar terus rampung gitu. Baik, monggo untuk menghemat waktu, sekarang saya akan memulai dan saya akan nyuwun ngapunten, saya akan di sana saja dengan posisi berdiri dan memanfaatkan spidol-spidol itu. Ini gimana ini? Masih panjang nggih? Nggih. Langsung nggih. Nah, ini enggak cukup kok. Mana? Oh, nggih, pakai yang itu. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nah, langsung nggih. Terus diharapkan Bapak dan Ibu yang kebetulan ngasto Al-Qur'an, baik itu mushaf Al-Qur'an atau ngasto HP dan di dalamnya ada Al-Qur'annya, bisa mengikuti alur pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tetap bertumpu pada tema itu. Temanya tetap itu, menjaga keharmonisan rumah tangga itu. Baik, sekarang kita mulai, nggih. Jadi sebenarnya sepanjang saya belajar, sepanjang saya melihat pengalaman-pengalaman banyak orang, sebenarnya harmonis atau tidak harmonis itu hanya tergantung pada 2 komponen sebenarnya. Jadi undur-undurannya itu hanya pada 2 komponen sebagai berikut. Ini suami, saya lingkari gini, dan pada istri, saya lingkari. Jadi memang hanya pada 2 itu, yang lain-lain juga berpengaruh, tapi tidak begitu berpengaruh besar. Jadi memang yang penting itu ada suami pada suami istri ini. Kalau suami istri ini nyaman, insya Allah semuanya nyaman, insya Allah. Nah, makanya saya ingin Bapak dan Ibu sekarang kita melihat sama-sama ayatnya. Ayatnya kita lihat sekarang bersama-sama, surat Ar-Rum ayat 21 tadi itu. Jadi berlaku ke sana, nanti juga berlaku ke sini. Sama-sama timbal balik. Yaitu surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayatnya ayat 21. Sebenarnya intinya hanya ini saja sudah. Kalau keluarga itu bisa merealisasikan ini, aman, insya Allah. Saya menikah sama Nurul itu sudah 24 tahun. Kami menikah tahun 1996. Dan sebenarnya kalau ditakoni sak nyatane ya, saya itu pilihannya orang tuanya dia itu loh. Dia juga pilihannya orang tua saya itu. Sebenarnya sama nek diakoni podo-podo ngakune gitu itu. Nah, tetapi selama 24 tahun itu nyuwun pangestu Bapak Ibu semua, tampaknya ini masih bisa kami realisasikan ini. Ayat ini saya bacakan sekarang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Saya ulang, yang penting yang ini. Litaskunu ilaiha. Saya ulangi sekali lagi. Litaskunu ilaiha. Saya lanjutkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Terus yang saya ulangi sampai 3 kali, yaitu undurannya di situ itu. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini pakai biru enggak apa-apa. Jadi ungkapan litaskunu ilaiha. Dah, litaskunu tok saja. Litas kunu. Ini artinya kalau Bapak dan Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, ya. Litas kunu itu awal katanya dari sakana yaskunu. Awal katanya. Jadi akar katanya itu sakana yaskunu. Jadi sakana itu artinya tinggal. Kalau saya tinggal askunu fi Cemani Grogol Sukoharjo. Pak Tri yaskunu fi Wonogiri. Jadi kalau dia yaskunu, kalau saya askunu itu fi'il mudhoreknya, aslinya sakana. Sakana itu fi'il madinya. Sakana dia laki-laki, satu orang tinggal di sakana. Nah, litaskunu itu menjadikan kamu tinggal, menjadikan kamu tenang, menjadikan kamu diam. Kita lihat lagi, kita ingat lagi ada istilah fathah, kasroh, dhammah, sukun. Litaskunu, sukun. Sukun itu kalau ada huruf yang disukun itu tidak dibaca. Jadi ditenangkan, huruf itu ditenangkan, tidak dibaca. Nah, berarti litaskunu ini artinya kalau di Quran terjemah Departemen Agama RI itu cenderung, maknanya diterjemahkan dengan cenderung, dan kamu cenderung kepadanya. Kalau saya boleh menerjemahkan, dan insya Allah semoga tidak salah, litaskunu itu artinya untuk menenangkan. Untuk menenangkan. Ngaten. Jadi kalau ada suami, selama suami ini bisa menenangkan istri, arep mancing ramule seminggu rapopo. Rapopo tenang, neng ini tenang loh, ya, tenang ini. Sama suami ramuleh buat menton tekan subuh, nah iki ngerti rapopo, ndak apa-apa karena sama-sama bisa menenangkan. Sama juga jadi selama ada komunikasi yang baik, meskipun ini ngapain, tidak bertemu dalam sekian waktu yang lama, kalau bisa saling menenangkan tidak apa-apa. LDR itu tidak ketemu. Banyak teman-teman di Solo yang LDR dengan suaminya di Kalimantan, di Tarakan, pulangnya hanya mungkin sebulan sekali. Tapi bisa komunikasi terus, bisa menyamankan. Yang suaminya di Kalimantan bisa menenangkan istrinya yang di Gentan sini. Yang Gentan juga bisa menenangkan suaminya yang di Tarakan sana. Nah, nek saling menenangkan, nek bisa saling menenangkan, insya Allah, wih nonton wong ayu ya mung nonton tok. Wah, subhanallah lah gitu tok. Gitu tok, ning rawani ngopo-ngopo rawani. Padha sing wedok nggih padha, subhanallah, gantenge la. Geben ya entuk kowe lho lah. Itu kalau bisa saling menenangkan seperti itu. Nah, terus kalau bisa saling menenangkan, litaskunu ilaiha, insyaallah akan muncul wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Makanya ada yang mengatakan wawu di situ namanya wawu syarti. Jadi mensyaratkan kalau ingin mendapatkan mawaddah warahmah, makanya dua orang ini, suami dan istri ini harus bisa merealisasikan konsep ini, litaskunu ini. Sekarang monggo dicermati nggih. Kalau ada keluarga yang sudah tidak bisa merealisasikan konsep litaskunu ini,
Itu ya nek diakumulasi terus itu bisa cerai. Bisa cerai. Jadi permasalahan cuma kecil terus terakumulasi dadi akeh tumpuk undung bisa cerai. Tor isine mung bededek tok ben ayu. Pas dadi nganten ayu ning saiki rupane kaya demit. Wes ora nyenengke. Ben sing lanang ya ganteng. Wes ora nyenengke. Ben sing lanang ya ganteng pas dadi nganten. Ning gara-gara terjadi akumulasi ketidaktenangan tadi sing ganteng ya dadi kaya gendruwo ya ora nyenengke karena tidak ada litas kunu tadi itu. Dan litas kunu ini tidak bisa litas kunu itu penyebabnya bermacam-macam. Bermacam-macam, bisa will. Ya, yang tidak non litas kunu itu bisa will. Bisa pil. Bisa duit. Bisa repot. Dadi uripe mung repot terus. Ranggagas istrinya. Dadi uripe mung kantor man. Nanti rupane nu kaya kantor ngoten lho. Niku nggih wonten ning mriki mboten wonten. Dadi nganti nginep nganti ya Allah, garap borang. Walah garap borang nganti direwangi nginep gawe jurnal. Walah jurnal Scopus ki 1 ki 2 Scopus ki 2. Nganti mboten garap ning mriki mboten ta? Mboten beda ta? Lah, niku. Jadi mungkin ini hanya kebetulan 4 contoh saja, 4 contoh yang membuat orang tuh mungkin tidak bisa litas kunu gitu. Kalau tidak litas kunu, repot. Tidak akan muncul waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Saya yakin kok nek tidak bisa litas kunu ilaiha, itu nanti tidak akan muncul waja'ala bainakum mawaddata warahmah itu tidak akan muncul. Jadi syaratnya memang harus bisa menenangkan itu. Lah, bisa menenangkan itu ndak salah entek wektune, nggih. Bisa menenangkan hati itu bisa kita lihat ayat yang lain. Sama timbal balik juga. Ini surat 4, surat An-Nisa ayat 34. Kita lihat sekarang. Ayatnya itu panjang ayatnya. Saya baca dari awal sampai akhir. Sebenarnya ada 6 poin dalam ayat, ada 6 poin. Saat sekalian tak menggunakan tangan saya gini ya. Poin 1, poin 2 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu poin 1. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu poin 2. Wa bima anfaqu min amwalihim. Itu poin 3. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Itu poin 4. Poin 5 sekarang. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Sekarang poin 6. Fa in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Innallaha kana aliyan kabira. Gitu. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Singkat saja, tidak salah entek wektune. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang ngendika Allah. Ayat Al-Qur'an. Jadi meskipun yang istrinya gajinya 50 juta per bulan, suaminya gajinya 5.000 per bulan, itu tetap harus memposisikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa karena itu ayat Quran. Secara alami, instinktif, apa adanya, natural, seorang laki-laki itu tidak mau diasorke sama istrinya. Awas, attention please, alami, instinktif, natural, semacam itu. Iya, instinktif, alami, natural, tidak mau. Meskipun suaminya itu nggak ben diungkit-ungkit meleh apa
Kowe iki ngopo? Kalian ra. Bapakmu iki melu bapakku. Bapakmu iki melu bapakku. Dadi kowe iki anake babu. Ngerti? Sing dedet ki aku. Sing kerja ki aku. Ngumbahi. Nyeteli kok. Yo sing lanang mung depis ngoten iki tok. Ngono ngoten iki. Lah kuwi arep ning ndi? Dudu urusanmu. Entek edit. Mall. Yang semacam itu tidak menyamankan. Karena itu alami, instinktif, natural semacam itu. Dan kenapa Allah kok menyatakan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Karena yang kedua alasannya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu alasan Allah. Karena Allah menciptakan laki-laki itu mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan wanita, dibandingkan istrinya tadi itu. Bagaimanapun diakui atau tidak, baik secara sosial, secara medis, secara psikis, itu laki-laki itu punya kelebihan dibandingkan wanita. Makanya ayatnya berbunyi seperti itu. Jadi suami itu bagaimanapun wis arep elek cendi ireng wis dadi ketua, dadi pemimpin dalam keluarga. Ndak boleh selama ada istri mencak-mencak karo bojone ndak nyaman. Pasti ndak nyaman. Itu namanya tidak akan mewujudkan ini taskunu ilaiha ini. Ning berikutnya alasan Allah untuk menjadikan suami ini menjadi kepala keluarga. Karena apa? Suami ini wabima angfaku min amwalihim. Jadi suami ini supaya tenang, supaya sakinah mawaddah warahmah, sing niki kudu ngekeki dhuwit. Ngoten lho. Nek mboten ngekeki dhuwit jam 09.00, esuk-esuk ning Cakro jam 09.00. Esuk-esuk Lah ini pengalaman pribadi lah. Kalau malah Mas ngerti jenengan to kopi, ngono nggih, kopi. Nek bengi ronda, ning saben wengi rondane niku. Sampai pagi, ayo mumet itu. Tur orang ngekeki dit. Harus ngekeki dit. Jadi kalau suami itu harus ngekeki nafkah kepada istrinya. Nek istri ora kudu ngekeki nafkah ning suaminya. Jadi kalau istri punya uang, itu suami yang baik ya meneng wae ora gagas wis wah bojone dodolan warepmu nek kowe badine pira baru arep ngopo kowe ya. Ndak perlu tanya suami itu. Tapi yang wajib itu adalah suami menafkahi istri dalam rangka apa? Ben tenang. Cek saja ibu-ibu di belakang itu. Salah satu cara untuk menenangkan wanita adalah kek ono duit sing akeh. Lagi kirim cobi nggih. Nggih ta Bu, nggih ta Bude. Nggih ta. Lah sing menolak pernyataan ini, siapa ada yang menolak pernyataan ini? Yang muda-muda yang belum dadi ngaten, nek aku ora lang billah ngapusi nek aku ora, nek aku cinta karo kowe. Aku ora kei pangan ra apa-apa. Aku mengkei nganu panganan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wis wareg ora mungkin. Nggak mungkin, pasti butuh uang. Dan kalau dikei lebih itu mesti guyu kok. Di mana-mana loh itu loh Bu. Di mana-mana. Jadi kalau bapak-bapak, attention please. Kalau istri kita itu butuh 100.000, jangan kasih 100.000. 200 kok kayak malah 90, marah irmo nih, marah ke mboten tas kuno nggih kayak 90 wae niku tur nganggo nesu, duit meneh lah kan. Niku mboten litas kuno. Nek njaluk butuhe 100.000 kek ana 101.000 lah. Punjuli 1.000 dadi ben seneng. Terus kalau istri seneng, kalau istri kita itu seneng, ayem, bahagia, niku urusan rumah tangga wah beres pun. Tenan, Bune, goreng kendok, wah siap. Ngoten kira-kira. Kira-kira ngoten niku kayak ide tok. Cukup kok, lebih dari cukup kok. Terus ning nek mboten dikai, Bune goreng kendok, goreng dhewe. Ndoke ngendi ndokmu dhewe. Ora ndok. Golek adoh ngang duitmu dhewe. Kan ndak nyaman.
Jadi kalau tidak nyaman, semuanya akan tidak nyaman, ngoten. Dan ternyata tidak salah antek wektune nggih. Ternyata ini dan ini bisa harmonis seperti itu juga terefeki oleh yang di bawahnya. Di bawahnya ini siapa? Anak-anak. Tak tulis di sini sekarang anak-anak. Nah, di sini ada anak-anak. Anak-anak, ada yang putranipun 2. Ada yang putranipun sekawan. Ada yang putranipun bilih langkung saking sekawan. Pak Tri 4, laki-laki 2, perempuan 2. Saya 4, laki-laki semua. Bapak 2, laki-laki semua. Insya Allah tambah 7, laki-laki semua. Amin. Jadi 9 laki-laki semua. Bapaknya siji, ibu kiper. Wah, oh lah cocok niku. Lah terus ini gini Bapak Ibu. Ini akan nyaman. Anak-anak itu akan nyaman. Itu manakala ini nyaman. Ngoten teori ini ngoten niku. Padahal niki nyaman, litas kunu itu ayatnya ini. Terus ini akan nyaman apabila suaminya nyaman, istrinya nyaman. Sekarang kalau suaminya tidak nyaman, istrinya nyaman, anak-anak bisa jadi tidak nyaman. Karena melihat orang tuanya tidak harmonis gitu loh. Nenek orang tuanya harmonis, rata-rata yang saya cermati itu anak-anaknya juga akan nyaman. Tidak banyak masalah. Karena ayahnya dan ibunya sama-sama nyaman. Makanya konsep ini sangat penting dan harus selalu terrealisasi dalam kehidupan kita. Sebenarnya dadi nganten niku gampang angel kok. Gampangnya nggih, jane sing penting niku nek niki kalih niki padha senenge pun gampang pun klop padha senenge. Sing suamine niku sing istrine maniak lombok, nggih niki maniak lombok. Sing niki weruh lombok men vertigo, dadi repot iki. Sing niki maniak lombok. Makmi lombok sedoso, ceplus, bakwane pisan. Pluk. Pun dimamah gulu. Malih lomboke sedoso melih. Pluk. Bakwane pisan kas melih. Pluk. Sing bapak ini ki weruh lombok nu vertigo. Kan mboten cocok ngoten niku. Nek mboten cocok asline itu harus diupayakan mencari kesamaan sampai ketemu titik temu, harus ketemu. Nek tidak ada titik temu biasanya cerai. Terakumulasi ngoten niku. Biasanya ngoten niku. Minimal nggih neng-nengan, mboten cocok meneng sak omah ning neng-nengan. Nganti 5 tahun mung neng-nengan. Sak omah niku turu sing siji madhep ngisor, siji madhep munggah. Ora tau ketemu pun. Neng-nengan. Oh, niki nggih wonten, mriki nggih wonten. Oh, nggih. Oh, mriki mboten nonton to? Alhamdulillah. Nah, jadi semacam itu ndak nyaman. Sebenarnya nek ini padha-padha ketemune, sing niki seneng mancing, sing sini ya seneng mancing, cocok. Wah, ya ora usah mulang, mancing wae. Salah satu yang penting juga harus saling mencari titik temu wau niku. Sing lanang dilala ya ngirit, biang sak ngirit-ngirite ngirit ora tau jajan. Sing wedok nyekel duit, wah, brul. Sing lanang ala ya Allah, la. Adit rong sasi monggo rong jam teh, ane mumet ngoten niku. Jadi harus sama-sama nyaman. Nek ini nyaman, anak-anak nyaman. Makanya untuk anak-anak ini, nggih, kita bisa melihat ayatnya di sini. Nah, ini turun ke bawah, pakai biru. Ini ke bawah supaya nyaman, nggih, supaya nyaman. Ke bawah dulu. Kita lihat surat nganu. Sebentar tak iling-iling toh. Surat Ali Imran dulu. Surat Ali Imran ayat 134. Terus donga surat Al-Furqan ayat 74. Dongane niki. Realisasinya niki terhadap anak-anak. Jadi orang tua itu ini sama, suami juga sama kepada anak-anak. Sama ke sini, idem ini. 3, 1, 3, 4
dan 2574. Sekarang saya bacakan ayatnya. Bapak dan Ibu dimohon untuk membuka Ali Imran dulu. Ayat 134 dulu. Ini rata-rata yang melanggar ayat ini adalah kaum Hawa. Yang melanggar ayat ini rata-rata. Ya bapak-bapak ya ada yang musik tok. Biasanya ibu-ibu. Kita lihat ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 133 dulu saya baca. 133 dulu. 134 berikutnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sekarang ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Saya ulangi, wal kadhiminal ghaidha. Saya ulangi sekali lagi, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu. Yang saya ulang 3 kali tadi itu artinya adalah dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Meskipun saya belum mengadakan penelitian, tapi saya sering tanya ke anak-anak pas pengajian, "Dek, kamu kelas berapa?" "Saya, Pak Hanif." "Iya, kamu kelas berapa?" "Kelas 6 SD." "Pak Hanif tanya sama kamu, kamu lebih suka mana? Ibumu marah atau ibumu tidak marah?" "Oh, ya suka ibu tidak marah." Gitu. Keng napa Pak? Kok panjenengan gemujeng yang napa nggih cocok kali jenengan? Oh, cocok kok nggih. Ning ibu mboten ten mriki ta niki? Lah nggih, pun. Nggih, mangan napa di SMS kemawon lah nggih kan. Iki lho rungokno iki lho. Jadi rata-rata yang sering marah itu biasanya ibu-ibu. Loh, niku betul lah, Gun. Jadi sebenarnya teori seperti ini. Saya sudah di banyak tempat kok Bapak Ibu. Di banyak tempat nek pas ada pengajian akbar kan pesertanya ya bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, laki-laki, perempuan dan anak-anak juga. Nah, anak-anak kalau saya tanya itu rata-rata jawabannya hampir-hampir tidak ada yang lebih seneng kalau ibunya marah tuh hampir tidak ada jawabannya. Rata-rata seneng kalau ibunya tidak marah. Ini malu ibunya saya cek, "Adik, kamu kelas 6 toh? Kamu suka ibunya ndak marah atau?" "Iya." "Ibumu ada ndak sekarang ikut pengajian?" "Ikut." "Mana?" "Wah, ibunya." "Wah, angan kok Pak Hanif ngengkel ngeyel lah. Padha-padha wong loro ra ketemu niki." Ngengkel-ngelnya dalam apa? Itu insya Allah ndak boleh marah, Bu. Ayatnya itu seperti itu, ndak boleh marah. Yo carane piye? Carane piye ben bocah-bocah kuwi ora keloro atine ngoten. Mboten loro, mboten natu. Natu niku kula mboten setuju dengan teori psikologi sing nek nesu-nesuwa, nek wis kula mboten setuju niku. Nesu-nesuwa, breng sisan. Ning bar kuwi wis ndak bisa, saya ndak setuju itu. Karena nesu tenan itu natu kok. Natu niku napa, Pak? Membekas. Pingget. Wah, ini pengalaman pribadi mulai, Pak. Pingget. Nah, nek pun pingget kelingan terus. Nek ayat Al-Qur'annya ini wal kadhiminal ghaidha, aja nesu, ditahan, seneki ditahan. Sudah mau marah, ya Allah. Ora sida nesu. Adusa. Ora adus ning aku ra nesu. Nah, itu ya nesu padha mawon ngoten niku. Jadi teorinya semacam itu. Pun pripun carane ben tetep cool, tetep adem ayem di keluarga itu. Itu kalau anak-anak tahu kita ini sudah harmonis suami istri ora tahu nesu, itu juga akan ngajeni kita kok. Tenan yakin suwer, insya Allah akan ngajeni kita. Sehingga mereka lama-lama juga dipengaruhi oleh ini tanpa terasa. Nanti yang dari bawah ke atas, ini ke sini, ini ke sini juga. Itu nanti akan berlaku surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya sampaikan ke Pak Tri lewat WA, saya hanya akan menyampaikan teorinya saja hari ini. Jadi teorinya seperti ini, ayat Al-Quran semua dan tidak ada hadisnya untuk pagi hari ini.
Dan doa kita ini terus setiap habis sholat. Yang ini dulu. Ingkang menika rumiyin, menika ini terus tiap kali sholat. Terus. Karena doa orang tua itu subhanallah luar biasa sekali. Dan doa akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita itu suami istri donga. Dongane ini. Ini ya, surat Al-Furqan itu surat ke-25 ayat 74 yang ada Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita setiap usai salat. Fardu terus menerus 3 kali di sela-sela doa-doa yang lain. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pisan melih Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah doa itu akan dikabulkan oleh Allah manakala kita memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syarat doa terkabul. Sini ya. Doa dikabulkan Allah, dikabulkan syaratnya apa? Surat Al-Baqarah 186. Syaratnya ini, doa dikabulkan, ini syaratnya. Hanya 2 syaratnya. Gampang lah jane. Jane gampang. Nyun pengestu Bapak Ibu semua. Saya berusaha, saya secara pribadi, saya berusaha untuk masuk ke sini. Saya bacakan ayatnya. Monggo kalau sekarang yang membuka bisa membuka, yang ngasal mushaf atau ngasal HP, surat Al-Baqarah 186. Dan nanti kita berdoa seperti ini, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Sehingga anak-anak kita tuh nyeneng ke kabeh, seneng, enak dipandang mata, mboten marake mumet nesu mawon. Jadi nesunya ini akhirnya ndak ada. Onone mung seneng tok gitu loh. Saya bacakan yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kita cek artinya. Maka apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Akunya aku Allah akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang mendoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu satu. Syaratnya ini nggih. Syarat doa dikabulkan oleh Allah dari ayat ini satu. Penuhi perintahnya, perintah Allah. Kemudian yang kedua, iman, wal yu'minu bi, percaya total. Percaya total kepada Allah. Insya Allah kalau percaya total kepada Allah, hanya 2 ini tok sudah. Penuhi perintah Allah, percaya total kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita, salah satu doanya itu adalah ini, dikabulkan oleh Allah. Saya semakin yakin, semakin hari semakin yakin. Semakin yakin saya. Anak saya 4, laki-laki semua. Yang satu sudah umur pinten nggih? 23 tahun. Laki semua. Yang satu sudah umur pinten nggih? 23 tahun. Sudah selesai sekolahnya. Untuk S1-nya sudah selesai. Terus mau sekolah lagi tampaknya. Yang kedua sekolah jauh di Afrika jauh. Yang ketiga di Sukarima, yang SMP di Pondok Nguruki. 4 semua laki-laki semua. Nah, jadi saya berusaha memenuhi ini. Kalau memenuhi ini, saya berdoa dikabulkan oleh Allah. Makanya bagi saya, anak-anak saya itu nyenengke. Bagi saya loh. Nek bagi ibune kan ya padha, itu kan di belakang itu. Mungkin anak-anak bagi ibune itu ya nyenengke koyone lho. Tapi ya enggak tahu kan, dalam laut dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu. Gitu. Ning koyone nyenengke. Ya di Sukarima 1. Tadi malam, ayah ibu doakan ya, aku mau lomba adzan. Tinggal 6 orang ini yang lolos kualifikasi. Lomba adzan di pesantrennya. Oh ya. Terus ya nyenengke gitu loh. Nah kalau kita bisa seperti ini, diijabahi oleh Allah, insya Allah anak-anak itu nanti secara otomatis akan seperti ini. Insya Allah.
secara otomatis akan seperti ini. Surat Al-Isra ayat 23-24. Sekarang saya bacakan ayatnya 23-24. Kita buka sama-sama teksnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nomor 1, fala taqul lahuma uf. Nomor 1. Nomor 2, wala tanharhuma. Nomor 3, wa qul lahuma qaulan karima. Ini ayat 23. Ayat 23. Sekarang kita lihat ayat 24-nya ada 2 poin. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmati. Nomor 4. Nomor 5-nya waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Ada 5 poin dalam 2 ayat itu. Yang pertama, fala taqul lahuma uf. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua dengan uf. Uf itu dengan hus ah. Kira-kira nek sama ibunya ya, ibu jenengan jane ayu, ning jenengan luwih ayu meneh jenenganku mingkem. Kan kasar sekali itu. Kasar sekali itu. Nah, untuk anak-anak yang kita elus-elus, anak-anak yang tidak pernah kita marahi, ning tidak kita marahi itu terus mboten nglunjak lho, mboten nglunjak. Tetap mereka hormat sama kita. Ha insyaallah fala taqul lahum uf yang nomor 1. Yang kedua, wala tanharhuma. Janganlah kamu membentak kedua orang tuanya. Sama, secara otomatis insya Allah anak-anak itu nanti akan bisa merealisasikan yang kedua. Tidak membentak kita. Insya Allah, berdoa terus insya Allah. Semoga tidak akan terjadi seperti ini. Pak E, tukok motor. Tukok motor. Tok budek, tak tunggu budek tenan lho. Tukoke motor, mboten nonton Bu, mboten sami ngomriku, mboten sami niku nglawang, mboten sami endi bapake iki mboten sah, niku main drama niki kok. Tukoke motor. Tak kei wektu seminggu. Ya awale nek ora tak tukoke nek aku ra iso nukoke piye? Kowe ngerti to bapak ki piye? Nyambut gawene piye? Nek ora iso nukoke piye? Tak obong omahmu. Ya Allah lah, nek diobong omahmu kan ya omahku lho, dia arep turu ning ndi? Kowe arep turu ning ndi? Pom bensin luwih resik timbang omah. Ya Allah. Akhirnya orang tuanya membelikan sepeda motor. Mereknya enggak usah. Enggak apa-apa mereknya. Gimana mereknya? Biar bisa lebih menghayati ya. Mereknya Jupiter, Yamaha, ning wedok, second, anaknya pulang sekolah. Pak, wis tok tukane urung? Pak, tok budak tenan. Ya Allah le, iki lho sepeda motore seneng jajar ngomah ki lho. Aja nesu terus to. Tak tontone sik. Pak, Rene. Ana apa meneh? Aku ki lanang, ora percaya nek aku lanang. Yo. Aku lanang. Ini motor wedok ini, ganti sing lanang. Ya Allah, akhirnya ditukar yang lanang dengan Thunder. Nek Thunder nu Suzuki napa-napa. Tukoke Thunder, knalpotnya diganti. Ya Allah, spionnya dicopot. Alah ya Allah. Pun bane sing gedhi nika ganti sing ban pit ngono. Bat pit balap ngono. Kan mumet wong tuane niku, mumet judet mbrodol wis to. Ning brodole kula mboten mergo niku, mboten niki. Ini mergo angel mulang niku wau. Nah, jadi insyaallah anak-anak itu akan otomatis gini otomatis. Kemudian yang ketiga, waqul lahuma qaulan karima gitu. Ayah, adik tolong diantar ya. Ya kemana? Beli sepatu. Beli sepatu kemana? Coyudan lah so sepatu kok.
Ya, klewer ke barat, matahari ke timur. Mbok ojo saiki, uangnya belum siap. Kan adik cuma minta diantar aja. Uangnya ndak usah loh. Lah uangnya dari mana? Ini sebentar. Nggih ya Allah, nggih celengan. Nggih, penganut pribadi jenengan ngoten niku. Ya Allah, ora udu wong tuane, ora udu ya Allah. Ning wong tuane niku nangis. Wong tuane nangis. Dadi wong tuane, oh ya Allah, adik punya uang dari mana? Ya Allah, kan kemarin Idul Fitri dari Mbah 50.000, dari Pak D 50.000. Ini terkumpul sudah ada 600.000. Kan besok sekolah. Kalau ayah ndak ada uang ndak apa-apa, cuma nganterin tok aja. Oh ya sik, ayah tak ganti baju dulu. Ya, ganti baju nu karo nangis ngoten niku niki lho. Al-Furqan ayat 74 niku. Ini walatan haruma wakulahuma kaulan karima itu. Jadi anak-anak itu membuat kita mongkok, bangga, seneng. Nek suami seneng, istrinya ya ngerti, istrinya ya ngerti. Loh adik ya Allah, adik punya uang toh. Ya Allah. Seibu tan kolase ya. Ning kula ibune nangis. Dan keluar merah semua matanya. Ibu kok nangis keng nopo? Ora kok kelilipan seten. Seten itu kelereng itu loh. Terus yang kelima, yang keempat, ayat 12, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Jadi mereka sayang betul sama kita, sama orang tua tuh sayang betul. Anak-anak kita tuh sayang betul sama kita. Dan anaknya yang sayang sama kita itu akan semakin menguatkan ini. Litas kuno ini semakin menguatkan. Kalau anak-anaknya itu nyaman, tertib semuanya, manut sama orang tuanya menghargai anak-anaknya, akan menyamankan ini. Suami istri akan tambah nyaman apabila anak-anaknya bagus. Dan akhirnya kita mendoakan anak-anak mendoakan kita semua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngoten. Dados dhewe ya ndongake Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ning sing anak-anak ya ndongake Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Wah niku arep ana widodari medun saka kayangan. Ayu nggih. Subhanallah. Pun ngoten mawon. Iki kados kita berdua nggih ngoten niku ta? Nah, nggih. Subhanallah ning pun ngoten ta? Wis. Mboten ijol-ijolan nomor ta? Nek mriki enten sing ijol-ijolan nomor mboten nggih? Oke tok enten nggih. Wonge nggih nggih rawuh niki. Walah. Terus sama, ternyata subhanallah ini dan ini menurut teori ini akan nyaman, lebih nyaman lagi apabila kenyamanannya ini didukung oleh sini, simbah. Ortu ada 4, ini ada 2 orang tuanya, ini ada 2 orang tuanya dan mertuanya, ini sama orang tuanya dan mertuanya. Jadi gini, ini laki-laki, ini perempuan. Ini juga sama, ini laki-laki, ini perempuan. Nah gitu. Jadi ini Mbah Kakung, Mbah Huti. Ini kalau nyaman semua melihat ini, suami istri itu nyaman. Insya Allah melihat putu-putune ya nyaman. Insya Allah. Dan dongakannya, orang tua mendongakan ini dan ini. Ya Allah, subhanallah. Hanif. Dan ini, ya Allah, subhanallah. Hanif, Nurul, ya Allah, muga-muga nduk, muga-muga seperti itu. Sampai bapak meninggal dunia. Sugianto sudah meninggal. Panjen Pak Sugianto. Nyuwun ngapunten, niku Pak Sugianto bapak kula maksudnya. Pun sedo. Tapi tampaknya bapak sampai sedo itu ya nyaman dengan pernikahan kami itu nyaman. Bu Suyami juga sudah sedo. Bu Suyami itu ibu saya, sudah sedo juga. Dan tampaknya wallahu a'lamu bishawab, nyaman sampai beliau meninggal tuh nyaman dengan pernikahan kami. Saben-saben saya pulang ke Temanggung, mau pulang ke Solo lagi, nih dalam di bensinnya isih. Wah, saya matur ya, tasih, mboten usah repot-repot. Nek takei ya gelem to. Wah, nggih. Purun. Ya tetep gelem kae dit ora gelem.
Itu sampai meninggalnya loh ibu itu. Ibu itu pensiunan guru SD. Terus ini Pak Mukti, ayahnya Nurul juga sudah meninggal. Dan saya bangga. Setiap kali saya pulang ke mertua saya pribadi saya bangga. Mas Hanif, imam sholat. Saya yang diminta jadi imamnya itu. Itu kan kayaknya bagi saya penghargaan untuk saya. Dan beliau itu sampai wafatnya insya Allah. Bune rasa nangis loh ya. Bune ini kok sentuh mingking nangis-nangis di neng jo nangis. Nganti bapak sedoy kayaknya ya reno penggalihe karo awake dhewe karo anak-anake dhewe. Dan kalau sini ini lega, sini lega, sini lega, sini lega, ndongake anake niku ya lega. Ning nek anake mung kisruh mawon. Orang tuanya yang perempuan ini ya. Saya niki mau mancing, mana sih niki? Niki yang mumet niki balur melu mumet. Bojomu yo cap mancing itulah repot. Sama yang sini juga kalau sama-sama repotnya. Jadi kalau ini nyaman, insya Allah orang tua nyaman. Kami masih punya orang tua satu. Ibunya istri saya masih. Dan subhanallah, nek pulang ke Temanggung itu contoh terakhir konkret. Iki go beras yo. Oh, ngene. Mbok sampun, ora sampun piye gawanen nggih, wis angkut. Lah nganu sawi nggih siap, nggih. Apa meneh nggih, pun serba nggih pun wae. Lah itu kalau lah kira-kira begitulah. Jadi ini harmonis. Ini tercover semua. Dan orang-orang di luar kita, masyarakat luas itu akan nyawang, ya Allah, bapake kaya ngono, ibuke kaya ya Allah, putrane ya Allah. Seneng. Jadi teladan gitu. Karena harmonis. Nek tidak harmonis, sapa kae? Wah, bludrek mumet wis rasa ditonton wis. Mumet nontone mbluyer wis. Anake walalala anake. Ya Allah, gek tindian. Walalala tindian gek tatune pirang-pirang. Marake mumetan niku wedok sisan. Wah, wis ya Allah. Wedok tatune ten mriki. Loh, kok pun tahu lah. Lah kan saniki pripun, Pak? Saniki nek ya bangjo kan ya mandeg to. Abang kan mandeg lek enten ninja. Dung 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 dung. Niku tenggene kacane kula wau niku lanang sing ngarep, sing gonceng wedok. Gek karepe sementen niki gek enten tatone. Lah ya ala. Muga-muga abang terus lah. Jadi marake mumet gitu itu. Nah, jadi secara ringkas tanpa terasa kita sudah 50 menit ini pengajiannya. Jadi teorinya itu seperti ini, ayat-ayatnya jelas sekali. Kalau kita intinya pada di sini, nek tidak bisa litas kunu, tidak ada keharmonisan. Nek masih bisa litas kunu ilaiha, insya Allah keharmonisan itu akan terwujud dalam keluarga kita. Salaman betul Pak nggih. Insyaallah nggih. Insyaallah Pak nggih. Tasih sayang kalih kang garwa to. Insyaallah. Garwanipun nggih insyaallah nggih tasih sayang kang panjenengan nggih. Putra kalih kakung sedaya nggih. Mugi-mugi tambah 7 malih nggih. Subhanallah. Yuswa tasih timur to panjenengan? Oh, 41. Wah, masih. Wah, pun. Napa hajar. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang sudah saya rencanakan dari rumah, saya menyampaikan ini terus selesai, tidak saya tambah-tambahi, tidak saya kurang-kurangi. Ayatnya seperti ini. Yang dari sini ke sini ke atas sama ayatnya. Surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Ini betul-betul direalisasikan ke atas, ke orang tua dan mertua itu sama. 17 23, 24. Kalau kita bisa mendasarkan pada orang tua akan nyaman sama kita. Nek nyaman sama kita, mereka akan mendoakan kita dengan baik, insya Allah. Nek kita itu tidak nyaman, doanya orang tua kita juga mungkin ya mumet juga. Pun jadi sebagai stimulus awal untuk pengajiannya seperti ini. Kalau ada yang mau paring pangandikan atau apa, dipersilahkan. Sementara saya kembalikan lagi ke
Pak Tri dulu. Aku lu qauli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa, sangat menarik. Kita bertemu Ustadz Hanif Ullah Supri, dan Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mengantuk. Ini sangat luar biasa. Monggo, ini waktu masih cukup. Ustadz nanti soalnya setelah akidah ini masih akidah di tempat yang lain gitu, tetapi masih panjang waktunya. Ini baru pukul 10:50. Monggo saya persilakan, saya buka termin pertama untuk 2 atau 3 penanggap. Monggo yang mau bertanya, ya. Nanti mohon diutarakan bisa secara simpel, kenal dulu biar kata Ustaz Hanif itu kan lita'rofu, biar kenal gitu ya. Ini menjadi sangat penting untuk kita semuanya. Monggo, yang pertama Pak Yudi, mungkin berikutnya ibu-ibu barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan atau apapun. Monggo, mumpung ketemu Ustadz Hanif di kesempatan ini. Monggo Pak Yudi, singkat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat bagus. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan petunjuk kepada saya untuk tidak dari apa yang disampaikan Ustaz. Saya ingin bertanya tentang faktor tasawuf tentang duit ini. Karena kayaknya kalau duit itu memang faktor penting untuk mewujudkan tasawuf. Pertanyaan saya adalah, ada seorang Ustaz mengatakan bahwa istri tidak perlu digaji, tidak perlu diberi duit, tapi apapun keinginan istri harus dipenuhi. Sebatas dia dalam koridor agama, seperti minta berikan saya beri apa dipakaian juga dan beri mobil itu betul tidak diberi, harus bisa diadakan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat yang seperti ini? Kira-kira itu sah-sah saja atau memang ya kurang pas atau gimana? Mohon tanggapan saya. Langsung dulu enggak apa-apa ya Pak Tri ya? Langsung dulu ya. Langsung aja dulu. Langsung aja dulu. Monggo. Ya ada kalau mau yang surat An-Nisa ayat 34 itu saya masih kurang diingatkan oleh Pak Yudi. Jadi sebenarnya di ayat An-Nisa ayat 34 itu kelanjutannya kan fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Itu artinya penekanannya pada fasolihatu qanitatun. Jadi wanita yang solihah itu ada wanita yang taat kepada Allah. Jadi wanita yang taat kepada Allah, yang tahu aturan-aturan Allah, insya Allah itu akan melihat kondisi suaminya, kondisi keuangan suaminya. Jadi semoga didoakan ya Bapak Ibu. Saya minta didoakan semoga istri saya itu tidak akan minta stasiun misalnya, atau minta bandara, atau minta yang lain yang saya tidak kuasa untuk mewujudkannya. Dan insya Allah kalau TST tahu sama tahu keuangan suami seperti ini, lalu istri itu meminta juga murwat itu sakwajari, sakwangune, sepantasnya, maka kedua-duanya nyaman. Maka insya Allah dua-duanya ngaji. Maka insya Allah kembali ke surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu surat yang ke-65, ayatnya ayat 3. Tapi saya awali dari ayat 2 dulu, ayat 2 yang terakhir. Surat At-Tolak ayat 2, kalimat terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masuk ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan perasaan cukup untuk orang itu, untuk orang yang bertakwa tadi itu. Saya semakin hari semakin yakin dengan ini.
Dan kami sama-sama berjalan, berkeluarga, anaknya 4. Ya monggo harus ada qanaah, lihat situasi kondisi keuangan suaminya. Kalau minta ya yang sepantasnya. Itu tanda-tanda ngajeni suaminya juga, dan suaminya juga akan semakin mantap yakin. Oh ternyata bojoku ora sing-sing, jaluke ora stasiun, ora bandara. Nek tas ya ora sing tas sing herpes wae ora. Nek herpes itu regane sing larang kan Hermes, kan jaluke herpes. Mboten larang herpes niku. Nah insya Allah kalau tahu sama tahu berkaitan dengan yang dikatakan Ustaz tadi itu, orang keidet rapopo, sing meneng kabeh penjaluke dituruti itu ya masuk marake butrek gitu itu. Mas, aku ora njaluk duit. Oh iya. Jalukmu apa? Ya apa kira-kira ya, yang suaminya tidak mampu. Mobil yang terbagus misalnya. Tapi tukune nganggo apa ta bune? Nganggo bodong. Oh iya. Nganggo duit monopoli. Ya nganggo duit. Lu padha mawon njaluk duit ibuke wau niku gitu. Itu tidak akan menenteramkan. Jadi sebenarnya minta apapun ya sama saja minta uang. Dia ndak dikasih uang, kon belanjake, masing lanang gek repot-repotnya ya ndak apa-apa insyaallah perempuan belanja itu ndak apa-apa insyaallah. Jadi sama-sama saling TST tadi itu tahu sama tahu. Saya berkomentar pribadi atas pendapat Ustaz tadi itu, lho Pak kados ya rada pripun ngeten Pak Yudi. Kados e nggih enten apike nggih enten mboten cocoke barang. Ha nek istrinya mboten nyuwun arta ning nyuwun sing wah nyuwun omah gek klambine ku ya Allah sak meter. Lho kaget lho dijeki ibune bocah-bocah ten nek muhan niku. Niku enten sing kain sak meter gane 800 kok. Kula mlebu mek muhani kaya enak. Apa ku ya kuat tuku wong sak meter 800.000. Bapaknya sudah ada bagus, subhanallah itu akan menyamankan. Meskipun jelek wau niku sing istrinya bisa 10 juta per bulan karena ada bisnis di rumah, toko kelontong atau bikin roti atau apalah, suaminya tetap pagi berangkat jam 8 ke pabrik, pulang jam 4, gajinya ya UMR itu. Karena berkah itu saya 52, Pak Tri 56, 55. Mungkin ada yang lebih atas daripada kita Pak Tri. Siapa Pak Tri? Pak Didit. Pak Didit ya, ampunan pinten Pak Didit? 58. Saya semakin yakin dengan teorinya Allah bahwa berkah niku kudu orang mesti bapake 50 juta, istrinya 10 juta. Mboten ngoten niku. Berkah mboten ngoten niku. 1 tambah 1 niku durung mesti loro. Itu hitungannya Allah tuh unlogik. Jadi mungkin 1.500.000 itu berkahi kabeh sak omah gitu. Saya semakin menghayati itu. Jadi kadang-kadang pas diri itu Pak omah pas diopek itu malah mumet gitu kan malah bilangnya kok yo sumpah pas ditesine kok ya jaluk apa oh ya ana nya jaluk apa meneh ya nya. Jadi pas dites itu ya berkah tadi itu. Berkah itu luar biasa. Tidak bisa diukur dengan jumlah nominal sekian, tidak bisa. Itu semua insya Allah kita saling mendoakan. Teorinya seperti ini, teorinya Al-Quran itu seperti itu. Terus kalau ada orang lain yang belum bisa masuk seperti itu dan kita sudah tahu teorinya, yang menjadi kewajiban kita untuk memberitahu saudara-saudari kita, kerabat-kerabat dekat kita untuk bisa seperti itu. Insya Allah itu nyaman, teori nyaman pada itu. Tinggal kita merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi yang tadi Pak Yudi mencontohkan ada keluarga seperti itu, panjenengan mencontohkan keluarga seperti itu ditarik ke sini nyaman semua. Insya Allah berkah semua. Nek berkah niku tenan UMR 1.475.000 niku iso rasane iso rasa 50 juta. Belalai niku. Nggih, hitungane mboten masuk akal. Wayarzuqu min haitsu la yahtasib wa niku. Anake sing kudune bayar UKT. Bila itu bidik misi. Bidik misi to.
Nggih ketampi berarti tekan semester 8 kula mboten bayar. Pranjak SMP mboten terus entuk living cost 600.000 per sekarang tahun ini naik. Jadi 700.000 sekarang tidak 600.000 lagi. Mahasiswa yang bidik misi 700.000. Ngoten niku ya zuhur min haitsu la yatasib wal itu. Dan saya tak minta waktu 1 menit lagi nggih. Bapak Ibu coba dilihat ya. Sekarang untuk kita sama-sama lihat ya. Surat Al-Imran 36. Itu ayat itu saya belajar lama sekali dan tidak masuk nalar. Sampai sekarang pun tidak masuk nalar itu. Al-Imran 36. Tapi saya tidak begitu hafal. Tapi gini kayaknya fata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata qabbalaha ya betul. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hada qala huwa min indillah. Mboten masuk akal itu. Dados Maryam niku mboten kerja. Niku apa ayate niku? Maryam mboten kerja, mun uripe ten mihrab tok. Ten mihrab mboten kerja, mboten nyambut gawe, mboten duwe bisnis. Ning saben-saben Zakaria niku mlebu mihrab, itu pasti ada rezeki di situ. Zakaria takon, ini rezekinya dari mana? Kan kamu enggak kerja, kamu enggak mau pakai apa? Habis itu rezeki. Jawabannya Maryam, huwa min indillah, dia dari sisinya Allah. Enggak logis itu. Saya akan memberikan contoh tapi tidak jadi aja. Enggak. Tapi harus pakai izin saya betul-betul izin. Tidak apa-apa saya memberikan contoh satu ini satu contoh ini. Nek amun pedagang beli-beli nggih. Nggih. Enten wong ditahan karena ya takol tahanan politik dan dia tidak mau makan dari negara, tetapi dia bisa nyamoni sing cilik, tidak masuk akal. Lucu itu. Jadi ada orang misalnya namanya Hatif, takol tahanan politik ditahan dan kan di sel, tidak bisa keluar, kan tidak kerja. Tapi ada orang tilai sintlek patri, tak sangoni rong itu. Tidak masuk akal, tapi itu betul-betul terjadi. Dan di era sekarang ini, bukan zaman dulu, bukan zaman Maryam sama Zakaria, zaman sekarang dan sekarang masih berlangsung itu. Kita selesai saat ini. Ini namanya sebenarnya pulau ras, yang memang ini sudah koyak terus, komen musik tenang. Kalau ngomongnya kita parkiran nih, kalau ngomongnya. Di mana? Pasti itu Allah. Jangan pakai ini. Saya pakai. Itu kan tidak masuk akal. Ini orangnya tuh solih memang. Subhanallah, orangnya tuh solih banget. Insya Allah solih banget orangnya itu. Jadi dia tidak kerja, ini jero sel. Ini kita kayak itu dia kan betul masuk akal. Itu betul-betul terjadi dan sekarang masih hidup orangnya. Dan masih ditahan dulu. Acing tilek, dia mau buat tilek. Nah jadi, insya Allah keberkahan itu seperti itu. Jadi jangan melihat suami sing kita emong nyambut gawe mung UMR. Siapa tahu dari doa suaminya itu yang membuat dengan izin Allah yang menjadikan si istri tadi itu jalan lancar bisnisnya. Jadi kita tidak bisa meremehkan doa orang-orang yang ada di sekitar kita meskipun dia tidak bekerja. Saya kembalikan ke Pak Tri lagi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi satu hal yang sangat penting, catatan penting dari Ustaz ini bahwa ini pengajian kita, kajian kita bukan berhenti di diskurs, di wacana, di konsep, tetapi yang lebih dari itu adalah aplikasi. Jadi aplikasinya, penerapannya itu menjadi jauh lebih penting. Sebagaimana Allah mengisyaratkan pada kita di surah 53 ayat 38 sampai 41, di surah 53 itu surat An-Najm, firman-Nya adalah ala taziru wa ziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'a. Jadi manusia yang berdosa itu nggak bisa mengikut dosa orang lain. Manusia tidak memperoleh kecuali yang dia usahakan, dan semua usahanya kelak akan diperlihatkan dan nanti akan diberikan balasan yang sempurna. Bahkan sampai Allah menegaskan di surat 67-nya ayat pertama dan kedua, itu surat 67 itu surat Al-Mulk. Firman-Nya adalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang memiliki seluruh kerajaan, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan mati dan hidup itu adalah untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Amalnya itu satu yang dilakukan. Dan Allah Azizul Ghafur, Allah itu adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, tentu saja menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, mungkin terminologi yang terakhir, kalau masih ada yang tanya, kalau tidak ada yang tanya, tentu saja nanti Ustadz Hanifullah Sukri insya Allah nanti akan berdoa untuk kita semuanya. Sekali lagi harapan kita sebagaimana tema apalagi diktum yang belajar kita usung pada hari ini adalah bagaimana kita mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu mudah-mudahan menjadi lokus untuk tempat kita berpijak dan akhirnya kita bisa melompat lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan keberkahan itu adalah bagaimana sayat ilmu bisa memandu tetes. Saya kira pun nggak ada lagi terminologi yang terakhir, yang ketiga nggak ada nih. Cukup ya, cukup. Kalau sudah cukup, mohon berkenan Ustaz Dr. Haji Hanifullah Sukri MU untuk kita dengan segala kerendahan hati, karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita hanya sendiri debu di tengah dalam kehidupan yang hidup besar. Maka kemudian doa adalah keniscayaan yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, karena doa itu menyibak kabut, mengembalikan kedamaian jiwa. Maka pikirkanlah hidupmu, pikirkanlah Tuhanmu, nanti akan seperti sungai yang terus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Insya Allah keberkahan Allah limpahkan pada kita. Monggo Ustadz Hanifullah Sukri untuk bersama-sama kita jadi imam untuk doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz. Marilah Bapak dan Ibu kita di ujung acara ini kita menanyakan doa kepada Allah, semoga satu, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, seluruh kekurangan, kesalahan, khilafan dan dosa-dosa kita diampuni sebelum kita wafat. Tiga, semoga seluruh urusan kita, baik urusan kita di alam dunia ini dan nanti sebentar lagi di alam kubur dan sebentar lagi di alam akhirat, semua urusan kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang keempat kita diwafatkan oleh Allah dengan wafat yang baik, dengan wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampaknya sering berjalannya waktu sudah habislah pertemuan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan Allah nikmat kepada kita. Dan kita masih nunggu dua fase Bapak Ibu sekalian. Ini penting karena fase pertama untuk selamat orang itu yang lahirnya, yang kedua adalah wafatnya, yang saat ketiga adalah saat dibangkitkan hidup kembali. Maka tadi saya nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah 19 ayat yang ke-15. Firman-Nya adalah wassalamun alaihi ya maulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Merekalah yang selamat saat lahirnya, saat wafatnya, dan saat dibangkitkan hidup kembali. Nah, tentu saja fase pertama sudah kita lewati, tinggal kita nunggu fase yang kedua dan ketiga. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana doa yang kita panjatkan ya, diimami oleh Ustaz Danifullah Sukri, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau banyak kekurangannya tentu saja dari saya, dan kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ini adalah sekali lagi mudah-mudahan jadi lokus tempat kita berpijak untuk kita bisa melompat lebih tinggi. Kita tetap berjalan ke depan. Bapak Ibu sekalian, tetap melangkahlah ke depan dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Karena kecongkaan itu menyempitkan horizon penglihatan. Pesimisme adalah pelemahan daya juang. Hidup tanpa optimisme, hari-hari yang dijalani tidak pernah ada yang bisa dimenangkan. Ketika penglihatan kita sudah terkaburkan oleh gaduh kerumunan, maka tembuslah dengan melihat beningnya hati. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan pada siang pagi sampai siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya kurang lebihnya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.